Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah bisa kembali menyapa teman-teman semuanya, walaupun sudah bisa dibilang lama gak bikin diary jomblo lagi karena jarak dari episode ketiga ke episode ini lumayan lama, yaitu tanggal sekarang 1 Desember, hari Rabu. Karena kenapa? Ya, dengan begitu banyak kesibukan, ada kesibukan lomba, kesibukan di pesantren dengan ujian dan lain sebagainya, deadline soal, deadline bikin soal maksudnya, dan lain sebagainya, dari berbagai macam kesibukan. Tapi kan bikin video gak nyampe 10 menit kok tidak bisa meluangkan waktu. Nah, itu masalahnya. Tidak hanya butuh waktu 10 menit untuk menyiapkan video 10 menit. Jadi misalnya seperti ada orang yang ngisi 1 jam, tapi persiapannya bisa lebih dari 1 jam. Orang yang ngisi 2 jam, persiapannya lebih dari 2 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam, dan lain sebagainya. Semakin banyak yang dicari, semakin lama. Tapi ala kulihal, saya tidak melazimkan diri saya sendiri, tidak mewajibkan diri saya harus bikin video 1 hari 1, enggak. Yang penting ini hobi aja. Ada waktu ya kerjain, kemudian tidak ada waktu ya nanti dulu. Yang jelas ini hobi saya, dan mudah-mudahan hobi ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi teman-teman semua. Masuk ke judul, yaitu nikah santai. Jadi dulu zaman tahun dulu sempat ada lumayan banyak kata-kata ya, karena ada di hadis an-nikahu sunnati. Nah, ini katanya kalau dibaca orang yang nikahnya santai, bukan sunati lagi, karena sunnati itu sin nun ta ya, itu bisa dibaca santai dengan memfathahkan sin, terus mematikan nun, mempatahkan ta, dan mematikan ya. Jadi dari sunnati ke santai, an-nikahu santai. Karena memang nikah itu harus santai, teman-teman. Dan saya mau luruskan dulu, santai itu bukan berarti menunda-nunda. Karena menunda-nunda itu beda sama santai. Saya ingin cerita dulu, dan ini cerita yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini hadis sahih, bahwasanya para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, doakanlah kami, doakanlah kepada Allah untuk kami. Artinya untuk keselamatan kami, karena saat itu muslimin sedang dalam kesulitan ya. Kemudian Rasulullah langsung menceritakan orang-orang yang berada di zaman dulu. Rasulullah menceritakan sedikitnya 2 orang, bahwasanya dulu ada seseorang yang ditaruh gergaji di atas kepalanya dan dibelah sampai terbelah menjadi 2, tapi itu tidak mengeluarkannya dari agamanya. Dan ada seseorang juga yang disisir dengan besi panas sampai kulitnya mengelupas dari dagingnya, dan itu tidak membuat dia keluar dari agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini sampai-sampai seorang penunggang, seorang yang sedang bersafar, akan bisa melalui jalan dari Son'a, ini salah satu kota di Yaman, ke Hadramaut, dan ini juga masih di Yaman. La yakhafu illallah, tidak takut kecuali Allah. Tetapi kalian adalah kaum yang sangat tergesa-gesa. Dan inilah yang harus dihindari dalam nikah, teman-teman. Jangan tergesa-gesa. Semakin tergesa-gesa, semakin bisa jadi tidak selektif kita dalam memilih. Di hadis ini kita bisa ngambil beberapa faedah, bahwasanya Rasulullah mengambil model orang zaman dulu. Supaya apa? Supaya menghibur para sahabat. Zaman dulu loh lebih susah daripada antum. Mereka diuji, tapi mereka tuh gak keluar dari agamanya. Kemudian ini ada Son'a, Hadramaut, ini di antara kota ini ada kota namanya Ma'rib.
dan itu memang kota sangat ekstrim sekali teman-teman. Bisa dicek lah cerita dari orang-orang yang pernah di sana bahwa cuaca ekstrim, kemudian orang-orangnya juga bisa dibilang ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah langsung berjanji Allah tuh akan menyempurnakan agama ini, tapi kalian tuh tergesa-gesa. Nah, kemudian nikah itu jangan tergesa-gesa teman-teman, harus santai, tapi jangan menunda-nunda juga. Anak ya, gara-gara kemarin didapat deadline yang beberapa deadline yang menumpuk, jadi anak berpikir, kenapa ya saat kerja kita bisa menjalani kerja atau tugas dan lain sebagainya, kita bisa nyelesain sebelum deadline. Kalau teman-teman yang kuliah atau teman-teman yang kerja, ada deadline pekerjaan, ada deadline kuliah, itu bisa kita selesai. Kenapa kita belum nikah? Karena mungkin gak ada deadline-nya. Nikah gak ada deadline-nya, jadi kita bisa santai. Dalam arti itu bisa menghindari stres juga teman-teman. Karena kalau kita menaruh deadline kepada diri kita sendiri, katakanlah aku harus nikah tahun ini, dan tahun ini cuma sisa beberapa hari lagi, 29 hari lah, 30 hari lagi. Saat kita gak dapat, nyari gak dapat, stres. Makanya maksud dari Ana bikin video ini, nikah santai itu apa? Hindari stres. Udah nyantai aja. Silahkan cari, tapi tenang aja. Cari. Ditolak, udah. Gak usah maksa-maksa supaya bisa nikah tahun ini, gak usah. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami videonya. Gak mau panjang-panjang ya. Semoga selanjutnya ada episode selanjutnya. Tunggu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.